Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan saya Bambang Suwartono dalam mata kuliah pengolahan sinyal. Ini mata kuliah keahlian di program studi Sistem Komputer S1 Universitas Telkom. Apa itu pengolahan sinyal? Pengolahan sinyal itu artinya adalah bagaimana kita memproses, mengelola, mengidentifikasi, mendeteksi adanya suatu sinyal untuk kita identifikasi menjadi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pemroses sinyal agar terbentuklah suatu keputusan di output pengendalian. Adapun macam-macam sinyal yang diolah di pengolahan sinyal ini antara lain ada dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Dapat dilihat di sebelah kanan saya, yaitu sinyal analog itu berbentuk sinyal sinus ya, sinusoida atau bentuk gelombang sinus. Kerennya sine wave. Memiliki amplitudo dari titik 0 ayunan ke atas atau fasa positif dan turun ke bawah fasa negatif dan naik lagi. Nah, perubahan-perubahan sinyal analog ini dipengaruhi oleh kerapatan frekuensi atau jumlah frekuensi. Sedangkan tempo lebar sempitnya gelombang dipengaruhi oleh banyaknya frekuensi yang berada dalam satu waktu, yang sering disebut berapa hertz. Ada berapa ayunan dalam waktu 1 detik. Sedangkan sinyal digital dapat dilihat di bawahnya dengan warna oranye ini, bahwa sinyal digital merupakan sinyal diskrit, ya, berbentuk gelombang kotak atau square wave ya, square wave, gelombang kotak. Memang kalau kita lihat, kita amati bahwa bentuk gelombangnya memang kotak ya, persegi ya. Dimensinya yaitu disebut low logic, high logic, low logic, high logic, seterusnya. Jadi hanya dua kondisi, kalau tidak low logic ya high logic. Nah, sinyal digital ini sering disebut dengan sinyal diskrit atau sinyal berpotensial DC level pada umumnya. DC level dimaksud adalah kalau kita bicara logika 0 atau low logic, maka asumsi kita adalah 0 volt. Ya, 0 volt. Sedangkan kalau kita bicara high logic, itu artinya asumsi kita adalah 5 volt. Ini kalau kita pahami sebagai kondisi yang ideal pada high logic 5 volt dan low logic 0 volt. Nah, kondisi tidak ideal atau kondisi di transisi yaitu antara 5 dengan 0. Nilai tengahnya yaitu 2,5 volt. Nah, 2,5 volt ini dalam prakteknya hingga 2,7 merupakan illegal condition atau kondisi yang tidak memihak pada high logic dan tidak memihak pada posisi low logic. Nah, sobat muda, dalam pengendalian sinyal kita harus menghindari kejadian hasil atau input maupun output hasil yang memiliki kondisi tidak pada posisi high logic dan tidak pada logic, yaitu pada transisi atau posisi illegal kondisi. Mengapa ini kita harus hindari? Karena kondisi ini kita tidak bisa kendalikan. Kenapa tidak kita kendalikan? Karena ini tidak jelas statusnya. Jadi tidak high, tidak low. Sementara pengolahan sinyal diskrit itu hanya mengenal dua kondisi, yaitu low logic dan high logic. Kalau kita memahami high logic, yaitu bisa diartikan bahwa itu hidup dan low logic artinya mati. Atau kalau high logic itu ada, maka low logic tiada. Kalau kita bicarakan ada input high logic, maka tidak ada input low logic. Kalau kita asumsikan dalam pengendalian, misalnya ini musim hujan, pengendalian adanya air hujan, maka kita sebut high logicnya adalah
air hujan, berarti posisi low logicnya adalah tidak hujan. Kalau itu kita baca sebagai sensor hujan. Kalau kita bicara itu dalam kehidupan sehari-hari ya kita bisa mengatakan bahwa high logic itu pergi, low logic itu pulang. Selalu berkebalikan. Kalau dalam pencahayaan kita katakan bahwa high logic itu terang dan low logic itu adalah gelap. Dan seterusnya selalu berkebalikan. Sobat muda, untuk pengantar pengolahan sinyal tahap pertama, kita sampai pada macam-macam sinyal yang diolah. Saya ulangi, ada 2 sinyal yang diproses, yaitu analog dan sinyal digital. Oke guys, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Setelah kita mengetahui 2 macam sinyal yang akan diolah oleh pengolahan sinyal, sekarang kita bahas macam-macam sinyal tersebut itu ada pada bagian apa atau ada di mana. Bisa kita lihat ini sinyal analog yang ada pada kehidupan kita, yaitu sinyal suara, sinyal gambar, sinyal radio, ya sinyal radio, baik radio gelombang modulasi FM maupun modulasi MW ya, frekuensi modulasi maupun amplitudo modulasi AM ya. Semuanya merupakan sinyal analog. Sinyal televisi, radio broadcast, radio taksi, radio navigasi, kesemua tersebut menerapkan teknologi sinyal analog. Dapat kita lihat di sebelah kanan saya ini ya, tertulis sinyal suara, gambar, sinyal radio, sinyal HP baik GSM maupun CDMA, sinyal televisi, sinyal black box maupun sinyal-sinyal yang lain secara umum adalah analog. Sedangkan sinyal digital itu ada pada perangkat seperti CD ya, compact disc audio, laserdisc. Ini kalau compact disc itu yang 12 cm, sedangkan laserdisc itu yang 16 cm. Kemudian teknologi berikutnya menggunakan data digital yaitu video compact disc atau VCD. Kemudian mini disc. Mini disc ini disc yang berukuran lebih kecil yaitu 6 cm. Kemudian berkembang menjadi DVD. Kemudian kini sampai pada Blu-ray disc ya. Perbedaan masing-masing ini dalam ukuran kapasitas. Rata-rata CD itu 560 mega. Laserdisc juga hanya ukurannya lebih besar, berisi video. Kalau CD hanya audio. Sedangkan VCD ini sudah berisi audio dan video. Sedangkan mini disc ini data yang lebih kecil, bisa berisi audio maupun video. Perkembangan selanjutnya yaitu orang meninggalkan VCD ke DVD, digital versatile disc bisa mampu hingga 3,2 giga ya. Sedangkan Blu-ray disc ini bisa mencapai 4,7 giga. Kalau film-film sekarang yang berkapasitas besar itu kita bisa simpan di Blu-ray disc yang berkapasitas hingga 4,7 giga. Termasuk sinyal digital yang ada pada pengendalian yang disebut dengan logical control. Yang akan kita bahas nantinya lebih detail adalah logical control ini berada pada kondisi high logic. Yang tadi kita sudah sebutkan dimensi tegangan atau voltase yang ada pada high logic maupun low logic.
Baik. Baik sobat muda, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas mengenai komponen utama yang akan kita pakai untuk mengolah sinyal. Yang pertama adalah op-amp. Ini seperti ini simbolnya. Jadi berbentuk segitiga yang berbentuk membujur ke kanan. Ini ada 5 terminal utama ya. Yang terminal tanda minus namanya inverting. Ini sebagai input dari op-amp ya. Op-amp atau operational amplifier. Itu sebuah penguat yang dapat digunakan sebagai pengolah inputan. Ini yang bertanda positif di sisi vertikal adalah input yang bernama non-inverting atau input tak membalik. Sedangkan pada sisi atas yang miring ini, yang ke atas namanya VS plus ya, voltase source ya, sumber tegangan DC yang bertegangan positif untuk mensuplai IC op-amp agar IC op-amp dapat bekerja dengan baik. Sedangkan sisi yang bawah ini ada voltage source negatif, ini sumber tegangan negatif. Jadi kalau kita bicara tegangan pada op-amp ini dapat dikerjakan secara simetris. Simetris artinya bahwa ini bisa diberikan tegangan plus 5 volt dan ini negatif 5 volt. Jadi simetris. Maka jatuh daya kita yang harus kita siapkan juga harus simetris. Namun demikian, op-amp tidak selamanya harus dikerjakan secara simetris. Dapat pula kita kerjakan dengan tegangan satu tunggal, yaitu positif saja terhadap ground atau minus. Bukan minus voltase ya, tapi ground. Di sisi ujung sebelah kanan, di ujung segitiga dari op-amp ini adalah output. Nah, ini merupakan hasil olahan dari sinyal yang masuk di kedua sisi input, inverting maupun non-inverting. Di sebelah kanan ini tampak ada sebuah IC ya, integrated circuit yang berserikan LM741. Ini yang populer digunakan untuk praktikum di laboratorium atau di praktikum kita yang akan kita buat rangkaian-rangkaian percobaan untuk pengendalian sinyal. Ini contoh IC LM741 dengan konfigurasi ada 8 pin, sisi kiri ada 4 pin dan sisi kanan 4 pin. Adapun nama dari masing-masing pin sebagai berikut. Ini pada sisi 1 ini adalah zero out ya, offset zero ya. Kita bisa menolkan output, artinya membalancing sebuah IC agar siap untuk dikerjakan pada kedua input. Sedangkan pin 2 ini adalah kaki inverting atau input membalik bertanda minus. Ingat, ini tanda minus input ya, bukan supply. Sedangkan ini pin 3 merupakan input non-inverting yang berfungsi sebagai jalan masuknya sinyal dengan kode atau simbol positif. Positif, ingat, ini bukan supply positif, namun ini adalah input op-amp berterminal positif. Sedangkan pada kaki 4 atau pin 4 ini merupakan main VEE atau voltage source negatif. Ini potensial negatif untuk mensuplai IC agar bekerja secara simetris. Sedangkan pada pin 5 ini terkait dengan offset 0 yang dapat kita balancing terhadap pin 1 agar IC op-amp dapat bekerja secara seimbang. Pada pin 6 merupakan output, ini sama dengan yang simbol tadi, di ujung segitiga merupakan terminal keluaran dari olahan sinyal yang masuk pada IC op-amp ini. Sedangkan pin 7 merupakan suplai positif ya, DC level positif. Kalau kedua-duanya pada pin 7 dan pin 4 kita suplai positif dan negatif, maka IC op-amp ini akan bekerja secara simetris. Artinya kita memang harus siapkan tegangan secara simetris, yaitu plus 5 dan minus 5.
bukan plus 5 dan ground. Meskipun demikian kita dapat mengerjakan op-amp ini dengan kondisi catu tunggal. Sedangkan pada pin 8 yang di bagian akhir ini adalah kaki IC pin 8 yang merupakan IC no connected atau tidak digunakan. Baik. Oke sobat muda, kita lanjutkan pada pembahasan hari ini, yaitu kita lihat bentuk sinyal. Oke sobat muda, kita lanjutkan. Pada pembahasan ini kita akan tunjukkan bentuk dari IC op-amp ya. Bentuk fisik ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Kita tidak mengenal bentuknya ya tidak mungkin akan memahami IC itu ya. Ibarat pawang itu ya harus tahu, pawang ular harus tahu bentuk ular, pawang kucing ya harus tahu bentuk kucing. Ini kita jadi pawang IC ya. Ini saya ambil contoh, saya display ini adalah IC LM358 ya. Ada 8 pin, disebut general purpose op-amp 8 pin ya. Dari sebelah kiri dari IC ini kalau kita bicara IC ini ada tanda bulatan yang menunjukkan untuk pin 1 ada di sebelah kiri dari bulatan itu. Jadi ini ada headnya, ini kepalanya. Ya. Ini sebelah kiri dari lingkaran ini adalah kaki 1, kemudian sebelahnya nomor 2, kaki 2, pin 3, pin 4, dan muter ke sana adalah pin 5, kemudian pin 6, pin 7, dan pin 8. Mengapa kita harus dapat membaca pin IC ini agar kita dalam melakukan praktikum tidak salah menghubungkan kaki-kaki IC-nya. Apabila kita lengah atau tidak teliti, tidak cermat memasang kaki-kaki komponen IC ini, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada IC. Walhasil kita menjadi tidak dapat melakukan praktikum sebagaimana mestinya, tidak berfungsi IC itu sebagaimana mestinya. Tentu disebut dengan human error. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik, saya ulangi, ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 melingkar ke sana berlawanan dengan arah jarum jam, pin 5, pin 6, pin 7, dan pin 8. Baik, sobat muda, untuk pertemuan pertama dari mata kuliah pengolahan sinyal cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan di laboratorium untuk mempraktekkan, mengenali kaki IC, dan menyiapkan tegangan, serta merakit proyek-proyek kecil dalam laboratorium. Sampai jumpa lain kesempatan. Hai.